Rusia mengklaim bahwa sekarang memiliki militer paling modern dan mematikan di dunia. Pernyataan itu muncul di tengah ketegangan yang meningkat dengan musuh lamanya, NATO. Dikutip dari The Sun, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan persenjataan canggihnya sekarang jauh berbeda di hari-hari ketika Kremlin biasa memasang kaleng-kaleng dalam parade. Tentara Rusia memiliki lebih dari 70% persenjataan canggih dan perangkat keras militer dan merupakan presentasi tertinggi di antara tentara dunia. Soal kekuatan nuklir strategis, Shoigu menyebut tingkat persenjataan modern lebih dari 80%. Angka ini sama dengan 83% untuk kekuatan nuklir strategis yang merupakan tulang punggung sistem pencegahan nuklir perisai nuklirnya. Shoigu mengatakan Rusia telah menggunakan konflik Suriah untuk menguji lebih dari 320 jenis senjata. 9 tahun yang lalu, pihaknya diberitahu bahwa pihaknya akan membawa kaleng timah lain ke Pawai, dan hari ini tidak ada yang membicarakannya. Di antara persenjataan Rusia adalah senjata hipersonik baru termasuk Zekron yang akan menjalani tes akhir dalam 2 minggu ke depan. Pernyataan Sergei Shoigu keluar setelah jet tempur Rusia mengklaim 2 pertemuan baru dengan pesawat militer Amerika Serikat selama 24 jam terakhir. Pusat Kendali Pertahanan Nasional Rusia mengatakan, dalam insiden pertama, pesawat tempur MiG-31 dan Su-35 dikerahkan untuk mengawal 3 pembom strategis B-52H Angkatan Udara Amerika Serikat di atas Laut Bering. 3 target udara diduga mendekati wilayah udara Rusia di atas perairan netral. Yang kedua, MiG-31 dikerahkan untuk memantau pesawat mata-mata P-8A Poseidon Angkatan Laut Amerika Serikat yang mendekati dengan cepat semenanjung Kamchatka di timur jauh Rusia. Kapal tersebut dikawal di atas perairan Samudra Pasifik di sepanjang pantai tenggara Kamchatka. Sementara awal pekan ini ada insiden serupa di Laut Hitam, di mana sebuah kapal angkatan laut kerajaan Inggris bertemu dengan penjaga pantai Rusia bulan lalu. Rusia telah berulang kali melaporkan peningkatan aktivitas pesawat NATO di dekat perbatasannya, memperingatkan bahwa tindakan seperti itu oleh blok di dekat wilayah negara itu dapat mengakibatkan insiden. Sementara itu Rusia kembali ditakuti. Jerman dan Amerika sepakat lawan negeri beruang merah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Kanselir Jerman berjanji bakal bekerja sama untuk melawan agresi Rusia dan tindakan anti-demokrasi Cina. Washington dan Berlin berkomitmen membela prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak universal. Kami berdiri bersama dan akan terus berdiri bersama untuk membela sekutu sayap timur kami di NATO melawan agresi Rusia. Demikian kata Biden seusai melakukan pertemuan dengan Merkel di Washington. Biden dan Merkel juga sependirian tentang kebutuhan membela prinsip demokrasi dan hak universal ketika melihat Cina atau negara lain mengambil kebijakan yang menggerogoti masyarakat bebas serta terbuka. Jerman dan Amerika Serikat pun tak setuju atas kebijaksanaan bermitra dengan Beijing dalam proyek bisnis. Dalam pertemuannya, Biden dan Merkel berjanji bakal memperkuat hubungan bilateral Amerika Serikat-Jerman. Kerjasama antara Amerika Serikat dan Jerman sangat kuat. Dia hanya berharap untuk bisa melanjutkannya dan dirinya mengaku yakin mereka bisa melakukannya. Demikian ujar Biden. Hal itu disambut hangat oleh Merkel dengan mengatakan, "Saya menghargai persahabatan." Demikian katanya seraya menekankan peran Amerika Serikat dalam membangun Jerman yang bebas dan demokratis pasca Perang Dunia Kedua. Hubungan Amerika Serikat dan Jerman merenggang pada masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Saat masih menjabat sebagai presiden, Trump kerap melayangkan kritik tajam terhadap Berlin. Merkel yang telah menjadi kanselir sejak 2005 berencana keluar dari pemerintahan Jerman setelah pemilu nasional pada September mendatang. Kunjungan Merkel ke Washington menunjukkan Amerika Serikat sedang berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan pemerintahan Trump. Biden dan Merkel beserta keluarganya masing-masing sempat melakukan makan malam bersama di Gedung Putih pada Kamis malam. Mengundangnya untuk datang memang penting secara simbolis, tetapi ini juga merupakan kesempatan untuk mengembalikan hubungan ke jalur yang benar, dan itu jelas terjadi. Demikian kata John Emerson, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman pada masa pemerintahan mantan Presiden Barack Obama.
Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Memang enak, Rusia sebut misi Amerika di Afghanistan gagal total. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov angkat bicara terkait situasi yang tengah terjadi di Afghanistan. Ia mengatakan bahwa situasi yang sedang berlangsung di negara itu sejatinya merefleksikan bahwa misi Amerika Serikat di Afghanistan telah menemui kegagalan. Amerika pergi seperti yang dikonfirmasi Presiden Biden karena mereka menganggap misi mereka telah terpenuhi. Tentu saja, dia mencoba menyajikan situasi dengan kesan yang begitu positif, tetapi semua orang mengerti sejatinya bahwa misi itu gagal. Hal ini diakui secara terbuka termasuk di Amerika Serikat itu sendiri. Lavrov menegaskan bahwa terorisme belum hilang dimanapun. Kelompok teroris dan cabang Al-Qaeda telah memperkuat posisi mereka di Afghanistan. Produksi narkotika telah mencapai rekor tertinggi di mana 90%-nya berasal dari Afghanistan. Menlu Rusia itu menyebutkan bahwa selama ini tampak hampir tidak ada yang mampu dilakukan untuk memerangi hal tersebut. Lavrov menyerukan penyelesaian politik konflik di Afghanistan. Menurutnya, penyelesaian di Afghanistan harus bersifat politis, termasuk dengan mengikutsertakan perwakilan Taliban. Dialog yang harus mengarah pada penyelesaian politik inklusif dengan partisipasi sebuah etnis dan kelompok di Afghanistan, termasuk tentu saja Taliban sebagai bagian dari orang-orang Pashtun. Lavrov menuturkan bahwa Rusia tidak ingin kekacauan di Afghanistan melebar ke negara-negara tetangga. Rusia ingin agar seluruh rakyat Afghanistan mampu menentukan nasib terbaiknya melalui jalur dialog.